Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Untuk diingatkan lagi untuk video ini, jika terasa terlalu cepat, silakan di slow down ya lewat fitur YouTube. Kita mulai dari nomor 1 lagi. Ya, di sini. Ini ada konversi derajat ke radian. Nah, diingat lagi kalau hubungan radian dengan derajat adalah 360 derajat sama dengan 2pi radian. Ya, jadi untuk yang nomor A, 90 derajat itu kan adalah seperempatnya dari 360 ya. Atau saya bikin begini ya. Jadi kalau 1 derajat, sini adalah 2pi per 360. Atau pi per 180 radian. Nah, nomor yang A itu 90 derajat. Berarti kita ubah 90 derajat itu berarti 90 dikali pi per 180. Sehingga hasilnya jadi pi per 2 radian. Yang B, 270 derajat dengan cara yang sama. Nah, hasilnya 270 bagi 180. Kalau kita sederhanakan bagi 90 masing-masing, yang atas akan jadi 3, yang bawah jadi 2. Nah, itu adalah jawabannya. Ya, tidak perlu diubah nilai pi-nya jadi 3,14 ya. Nah, ini juga pecahan juga nggak apa-apa. Baik, itu nomor 1. Sekarang nomor 2, konversikan ke dalam satuan radian per second. Nah, konversinya bagaimana? RPM itu adalah rotasi per menit. Nah, kalau radian per second itu ya beda lagi ya. Nah, cara konversinya kita lihat ini. Kalau satu rotasi itu kan 2pi radian ya. Terus berarti per menit. Menit diubah jadi second. Jadi adalah 60 second. Jadi 1 RPM kalau diubah jadi 2pi per 60 rad per second. Ya, atau 1 RPM jadinya pi per 30. Lagi-lagi ini tidak usah dihafal sebenarnya ya. Yang penting kamu ingat kalau satu rotasi itu 2pi radian. 1 menit itu 60 detik. Jadi jawabannya untuk yang A, 120 RPM sama dengan 120 dikali pi per 30. Sama dengan ini dibagi, sama-sama dibagi 30, akan didapat 4 pi radian per second. Kemudian yang B, 60 RPM, 60 kali pi per 30. Jadinya 2pi radian per second. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ke nomor 3. Sebuah benda bergerak meningkat dengan kecepatan sudut 50 pi radian per second. Tentukan frekuensi putaran gerak benda. Bendanya frekuensi ya. Ada kecepatan sudut, tanya frekuensi. Nah, ingat hubungan kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah 2pi, ya, satu putaran. Ini sudut satu putaran dibagi waktu untuk satu putaran, periodenya. Atau kita bisa tulis sebagai 2pi f. 2pi kali frekuensinya. Nah, yang diambil yang mana? Karena ini ditanya frekuensi, berarti yang kita ambil adalah omega sama dengan 2pi f. Masukkan angkanya, ini 50 pi. Saya lanjut di sini ya. pi sama dengan 2pi f. Pi-nya bisa dicoret, coret. Nah, terus pindahin 2-nya, jadi 50 per 2 sama dengan f. Sehingga f-nya sama dengan 25 Hz.
Baik, lanjut ke nomor 4. Kecepatan sudut sebuah benda bergerak melingkar. Jadi di sini ada kecepatan sudutnya 12 pi radian per second. Diketahui jari-jari putar 2 meter. Yang ditanya adalah kecepatan. Ini maksudnya kecepatan linear ya. Kalau nggak disebut keterangannya berarti kecepatan linear. Itu V-nya. V-nya berapa? Nah, kemarin di materi sebelumnya kita sudah bahas kalau untuk omega itu 2pi per T per periode. Sudutnya dibagi waktunya. Kalau kecepatan sudut itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran, satu lingkaran itu 2pi R dibagi waktu untuk satu putaran periode. Nah, hubungannya berarti ini dapat V-nya adalah ya tinggal ini omega ditambah R akan jadi ini. Nah, sehingga kita masukkan angkanya. Omeganya 12 pi, jari-jarinya 2. Sehingga dapat hasilnya 24 pi meter per second. Ya, seperti itu untuk nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Ingat kalau ini terlalu cepat, bisa di-rewind atau dipakaikan speed-nya 0,75 ya. 5. Sebuah benda bermasa 1 kilo berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jari-jari putaran benda adalah 2 meter. Oke. Kalau terlalu banyak informasinya, kita tulis dulu yang diketahui. Masanya 1 kilo. Kecepatan sudut 120 rpm. Nah, ini konversi dulu nih ke dalam hertz. Tadi kalau konversi ke hertz kan berarti RPM itu rotasi 22 pi per 60 detik. Sehingga ini kalau sudah dikonversi dia akan jadi 24 ya. 4 pi radian per second. Lanjut, jari-jari putaran benda adalah 2 meter. Berarti R-nya 2 meter. Ditanya percepatan sentripetal. Kecepatan sentripetal itu AS. Nah, AS persamaannya adalah pi kuadrat dibagi R. Nah, pi-nya nggak ada. Pi-nya bisa kita ubah dari ini, omega dan R. Tadi V adalah omega dikali R. Nah, sehingga persamaan percepatan sentripetal akan menjadi omega kuadrat dikali R. Jadi bisa dua ya. Bisa yang atas ini, bisa juga yang bawah sini. Nah, nanti jawabnya berapa? Omega kuadrat kali R. Tinggal masukkan angkanya. Dia adalah 4pi kuadrat dikali R, 2. Ini 16 pi kuadrat dikali 2. Jadi hasilnya 32 pi kuadrat. Satuannya meter per second kuadrat. Masanya buat apa? Masanya nggak kepake kalau cuma ditanya percepatan ya. Kecuali kalau ditanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah massa dikali percepatan. Percepatannya percepatan sentripetal. Jadi akan didapat sini 1 dikali 32 pi kuadrat. Sehingga nanti didapat 32 pi kuadrat, satuannya Newton. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, di sini ada gaya sentripetal nih. Gaya sentripetal yang bekerja pada sebuah benda bermassa 1 kilo bergerak melingkar jadi 2 meter. Kecepatan 3 meter per second. Oke, ya, masanya 1 kilo. Jari-jari lintasan 2 meter, kecepatan linearnya 3 meter per second. Sehingga kalau ditanya gaya sentripetal, dia adalah M kali A sentripetal. Percepatan sentripetalnya adalah pi kuadrat per R.
Ya, jadi ini persamaan yang kita pakai. Kita pakai yang bawah ya. Jadi Fs-nya masanya 1, V-nya 3 kuadrat dibagi R-nya 2. Sehingga dapat 9/2 atau 4,5 Newton. Ya, itu jawabannya. Nomor 7. Nomor 6 ya tadi. Sekarang nomor 7. Sebuah partikel bergerak lingkar dengan kecepatan sudut 4 radian per second selama 5 detik. Tentukan besar sudut. Yang ditanya adalah besar sudut. Jadi omeganya 4 radian per second, waktunya adalah 5. Nah, di sini nggak dikasih tahu dia apakah ada percepatan atau tidak. Jadi kita bisa anggap ini gerak melingkar beraturan. Yang ditanya adalah sudut yang ditempuhnya berapa. Nah, gerak melingkar beraturan, dia analognya dengan gerak lurus beraturan. Ya, kalau di gerak lurus beraturan, persamaannya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau di gerak melingkar beraturan, berarti jarak itu akan jadi sudut, kecepatan linear jadi kecepatan sudut, waktu tetap waktu. Nah, ini yang kita pakai nih. Ya, jadi waktunya adalah, oh ini 5 detik ya. Nah, berarti waktunya 4 radian per second dikali dengan 5 second. Nah, jadi sudut yang ditempuh adalah 20 radian. Ya, radian itu satuan lain dari sudut ya, selain derajat. Tadi konversinya ada di nomor 1. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita ke hubungan roda-roda. Nah, di sini ada 3 buah roda, jari-jarinya ada di sini. Yang ini 6, ini 12, ini 16. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second, tentukan kelajuan linear bola roda C. Baik, kalau mengerjakan hubungan roda-roda, ingat dulu aturannya ya. Kalau dia berhubungan seperti ini di luarnya, berarti yang sama adalah kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Kemudian B dengan C mereka seporos. Berarti, maaf, ini kecepatan linear ya. Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Kalau seporos, berarti kecepatan sudut B akan sama dengan kecepatan sudut C. Nah, kita otak-atik dari sini aja nih. Ya. Di sini dikasih tahu ada nilai omega, ada RA ya. RA-nya 6, RB-nya 12, RC-nya 16. Nah, kecepatan sudut roda A adalah 10 radian per second. Yang ditanya adalah kelajuan linear di roda C berapa. Oke, berarti untuk dapat C kita harus cari A dengan B dulu. A dengan B hubungannya adalah VA sama dengan VB. Nah, yang diketahui adalah omega A. Berarti ini kita ubah. Jadi omega A dikali RA. Yang di sini omega B dikali RB. Yang kita masukin angkanya. Yang udah ada ini, sini 10. Yang di sini RA-nya 6. Yang ini belum ada. Yang ini 12. Nah, perhatikan di sini tidak perlu dikonversi jadi meter ya. Ya, karena ini adalah jenis soal perbandingan. Kalau perbandingan, semuanya nggak ada tanda tambah atau tambah kurang. Ini yang penting satuannya sama-sama sentimeter. Ya, sehingga bisa didapat. No battery, please charge. Sorry. Dengan suara baterai low. Oke, kita lanjut. Nah, berarti ini 60/12 sama dengan omega B. Jadi omega B sama dengan 5 radian per second. Nah, ini dapat baru yang B. Yang ditanyakan yang C ya. Nah, kita lanjut ke atas.
Sekarang B dengan C hubungannya adalah omega C sama dengan omega B. Yang ditanya kelajuan linear roda C. Berarti yang omega C kita ubah jadi VC dikali RC. Maaf, ini notasinya harusnya R besar ya. Tapi nggak apa-apa, kalau R kecil juga sama aja. Oke, yang omega B nilainya udah ada 5. Ya, jadi VC, RC-nya adalah 16, ini 5. Ya, jadi kecepatan linear di C adalah 5/16. Nah, satuannya apa? Tadi kan satuan jari-jarinya cm ya. Berarti kecepatannya juga jadi cm per second. Nah, demikian untuk nomor 8. Kita lanjut. Ini ada 4 roda sekarang. Ada A, B, C, D. Ditanya, diketahui kecepatan sudut roda A 24 radian per second. Ditanya kecepatan sudut roda B, D ya. Oke, kalau gitu sekarang dengan cara yang tadi, kita langsung saja, nggak usah terus yang ketahui ya. A dengan B ini bersinggungan, berarti PA sama dengan PB. Atau saya balik ya. PB sama dengan PA. Ya, terus PA-nya kita ubah, itu jadi omega A dikali RA. Yang ini omega B kali RB. Jadi omega B dikali jari-jari B adalah 4, omega A adalah 24, jari-jari A di situ 5 ya. Jadi omega B didapat hasilnya 24 kali 5, ya begini. Ya, jadi 30 radian per second. Nah, terus C dengan B seporos, berarti omega C sama dengan omega B, yaitu sama dengan 30 radian per second. Nah, terus C dengan D itu bersinggungan lagi, berarti VC atau VD ya, VD sama dengan VC. Nah, yang ditanya kecepatan sudut roda D, berarti ini diubah lagi, jadi omega D kali RD. VC-nya omega C kali RC. Ya, terus kita masukkan omega D dikali RD-nya adalah 20, omega C-nya 30, RC-nya 30 juga. Ya, jadi omega D-nya 900/20. Jadinya 45 radian per second. Nah, itu jawabannya untuk soal nomor 9. Nah, perhatikan ya di bagian yang sini, C dengan B, itu saya tidak konversi lagi. Jadi ini adalah V dibagi R, ini V dibagi R ya. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak kepake gitu setelah dikonversi. Karena nggak ditanya VC-nya ya. Yang perlu kita tahu, maaf, sebenarnya ditanya ya, tapi nggak perlu dihitung dari awal. Bisa langsung masukin ke sini. Oke, baik. Itu adalah seluruh penjelasan dari tugas rumah modul. Semoga bermanfaat, semoga paham. Jika ada pertanyaan, silakan jawab ke saya ya, atau diskusi dengan teman juga boleh. Tapi kalau di ujian nggak boleh ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.